Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Isa Hadinata, NIM 2018 010061, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Tama Siswa. Ya, saya di sini akan mengumpulkan tugas mata kuliah manajemen agribisnis yang diampu oleh Ibu Artita Devi Maharani, yaitu tugas ujian tengah semester tentang bagan model agribisnis terpadu. Di sini saya akan menjelaskan sistem model agribisnis terpadu, yaitu usaha ternak sapi dan padi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen agribisnis tersebut. Manajemen agribisnis yaitu kegiatan dalam industri pertanian atau sering disebut juga agroindustri yang memadukan ilmu agribisnis dan ilmu manajemen dengan melaksanakan fungsi perencanaan, fungsi penyusunan, pengarahan, dan pengendalian, serta menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan produk pertanian yang menguntungkan. Dalam bidang usaha tersebut, manajemen agribisnis sangat luas dan telah dijelaskan oleh berbagai ahli. Secara konseptual, pengolahan agribisnis mencakup semua kegiatan mulai dari pengadaan, distribusi, hingga pemasaran hasil pertanian dan agribisnis yang saling berkaitan. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu peternakan. Peternakan yaitu adalah kegiatan mengembangbiakan atau pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak diternakan biasanya yaitu sapi, ayam, domba, dan lain-lainnya. Hasil peternakan diantaranya itu sapi yaitu dagingnya, susu, dan seperti kulitnya itu juga bisa digunakan sebagai bahan kerajinan seperti ya jaket, kulit, dan sabuk, dan tas, dan yang lainnya. Selain itu, kotoran dari hewan sapi tersebut juga dapat menyuburkan tanah, dan tenaga hewan tersebut dapat digunakan manusia untuk alat transportasi untuk membajak tanah. Ya, usaha ternak sapi tersebut ini juga harus melakukan pembibitan, yaitu dengan mencari bibit sapi jantan yang berkualitas agar anakan tersebut dapat juga dikembangkan untuk menjadi bibit yang unggul seperti anakan sapi yang berkualitas tinggi, sehingga hasilnya yang dapat dicapai dengan baik. Serta penggemukan itu sangat penting dilakukan, karena dengan mendapatkan sapi yang berkualitas tinggi maka harga jualnya itu pasti juga akan melonjak. Ya, seperti yang dijelaskan dalam bagan saya ini, model agribisnis terpadu ini, ya di sini. Penggemukan itu ya dilakukan dengan cara memberikan vitamin atau lainnya itu supaya hewan tersebut dapat berkembang biak atau bisa ya sehat dan tidak sakit-sakitan. Dan penjualan tersebut dapat dilakukan juga di berbagai daerah juga dapat diekspor ke luar negeri seperti Australia, Vietnam, dan Filipina. Serta dagingnya itu dapat digunakan sebagai ya bahan olahan seperti makanan di restoran atau di rumah makan lainnya. Dengan mendapatkan hasil yang tinggi maka penjualan tersebut bisa dapat mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan oleh petani atau peternak sapi itu sebagai modal untuk kedepannya, untuk mencari bibit sapi yang unggul lagi supaya dapat dikembangkan dan dijual sebagai itu usaha tersebut. Dengan modal tersebut maka sapi itu dapat dijual kembali, dapat keuntungan, dapat beli lagi yang lainnya, terus dikembangkan lagi, dan terus pokoknya muter terus sampai usaha tersebut dapat berjalan dengan baik. Serta limbahnya itu juga dapat didaur ulang. Limbah
seperti daur ulang limbah padat dan cair, seperti yang bagan saya yang sudah saya buat. Bagan ini bagan cair dan padat. Yang padat itu seperti pupuk organik, itu bisa dapat apa itu, buat pupuk sawah itu loh, padi buat sawah, buat pupuk organik. Maka sawah padi itu dapat apa ya, seperti mendapatkan buat hasil yang maksimal bibit padi itu, serta jeraminya itu dapat juga dibuat pakan sapi, karena saling menguntungkan. Karena dalam apa itu, jerami itu juga dapat pakan sapi ternak itu loh. Jadi tidak susah-susah untuk mencari pakan yang lainnya ya. Ada yang pakan lainnya seperti ya rumput atau jagung, rumput liar-liaran itu loh. Tapi juga dapat membantu jerami tersebut. Yang selanjutnya yang daur ulang limbah itu cair itu seperti biogas. Biogas dapat digunakan sebagai ya masak dalam rumah tangga, dan tidak susah-susah lagi untuk membeli gas tersebut. Serta padi tersebut, bibit padi tersebut juga dapat apa ya itu, dikembangkan lagi loh, supaya dapat menghasilkan benih padi, beras atau yang berkualitas tinggi. Dan hasil jual padi tersebut juga dapat menguntungkan juga ya. Seperti itu, karena padi yang berkualitas itu juga mahal itu ya harganya itu ya. Ini sebagai hasil produk olahan sapi, yaitu sebagai kerajinan ya, dapat juga di apa ya, seperti sepatu, sabuk, tas atau sendal atau lainnya. Dan bahan makanan juga bisa dapat dari sapi, yaitu sosis, sate, gulai, tongseng sapi, bakso dan lain-lainnya. Dan susu, dan yang dihasilkan sapi itu juga berbagai jenis susu bubuk atau susu cair, dan dapat dikirimkan ke konsumen. Dan hasil susu tersebut juga dapat apa ya, dikirim ke berbagai daerah di Indonesia, seperti ya antar pulau atau di lainnya. Dan padi, hasil produk yang bagan saya ini, padi itu hasil produk padi itu hasil produk padi yang berkualitas tinggi, seperti apa ini, padi Permatasari, padi ya itu pokoknya yang benih bibit unggulan ya. Itu saja penjelasan dari saya tentang usaha ternak sapi ya. Kalau ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.